Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala alihi Islam. Muhammad al-Ghazali al-Qusi rahimahullah ta'ala. Wa in kana laka walidani adamu walidaini an yasma'a kalamahuma wa yaquma min qiyamihima wa yamtathila abdahuma wala yamshiya amamahuma wala yarfa'a sawtahu fawqa aswatihima wa yulabbiya da'watahuma Yulabbi. da'watahu wa yahrisa ala talabi mardatihima wa yakhfidha lahumal janah wala yamunnanna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami bi amrihima wala yanzura ilaihima Syazara. wala yukhattiba wajahu fi wujuhihima wala yusafiru illa biidnihi wa alam anna nasa ba'da haula'i fi haqqika thalathatu aqsam imma asdiqa'u wa imma ma'arifu wa imma majahil fa in ulita bil awami majhuli adadu majalasati al-amah tarkul khawdi ma'ahu fi hadithi wa qillatul isqa'i ila araji fihi wa taghafulu amma yajri min su'i al-fadhihi wal ihtirazu an kathrati liqa'ihim wal hajati wal tamlihu lahum ala munkaratihim bilutfi wa nusri inda raja'il qabuli wa amal ikhwatu wa asdiqa'u fa alayka fihim wadifatan haduhuma an tatluba awalan syuruqa subbah was sadaqa wala tu'akhid illa ma yasluhu lil uquba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali wa idza talabta rafiqan yakuna syarikaka fi ta'allum wa sahibaka fi amri dinika wa dunyaka fara'i fihi khamsata khisalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa in kana laka walidan fa adabul waladi ma'al walidaini an yasma'a kalamahuma. Sebelumnya dijelaskan beliau rahimahullah ta'ala tentang seorang murid ketika dia belajar sama gurunya, apa adabnya, apa akhlaknya seorang murid bersama gurunya. Kenapa? Karena jadi temannya. Kamu menemani guru di dunia ini, berarti harus kamu punya akhlak sama teman. Katanya, wa in kana laka walidan. Kalau kamu masih ada orang tuanya, dua orang tuanya, bapaknya, ibunya, keduanya atau salah satunya masih ada, masih hidup, apa yang kamu lakukan sama mereka? Akhlaknya kamu sama keduanya gimana, sama bapaknya gimana, sama ibunya, apa yang dilakukan? Kenapa? Karena kamu masih bersama mereka, masih menemani mereka itu sampai meninggal. Kamu yang meninggal atau mereka yang meninggal? Wa in kana laka walidan. Kalau kamu masih mempunyai kedua orang tua, masih dua-duanya masih hidup atau salah satunya. Fa adabul waladi ma'al walidain, akhlaknya, adabnya seorang anak bersama kedua orang tuanya. Yang pertama, an yasma'a kalamahuma. An yasma'a kalamahuma, mendengar bicara mereka apa, mintanya apa, apa yang disampaikan.
bukan artinya dengar saja. Bukan artinya hanya dengar, tapi artinya taat. Apa yang diperintahkan taat. Itu namanya an yasma'a kalamahuma. Bukan hanya sekadar mendengar saja, tapi orang yang enggak taat. Berarti orang itu kan selalu mendengar apa yang disampaikan dari orang tuanya, apa yang dibilang, apa yang diminta. Berarti yang pertama, dengar dengan baik, didengarkan. Ketika bicara harus dengar. Tidak boleh orang tua bicara, kamu tidak memperhatikan sama sekali, seperti kamu tidak dengar sama sekali. Sama juga ketika mendengar, dengar itu dalam keadaan taat. Berarti menerima apa yang disampaikan. Wa yaquma liqiyamihima. Berdiri ketika orang tuanya itu berdiri. Orang tuanya berdiri mau kemana, sunnahnya kamu berdiri juga. Namanya menghormati orang tua. Karena Sayyidatuna Fatimah selalu ketika Rasulullah masuk berdiri. Kenapa? Karena orang tuanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquma liqiyamihima. Berdiri ketika salah satunya berdiri atau keduanya berdiri, maka anaknya sunnah untuk berdiri untuk menghormati orang tuanya. Wa yamtathil amrahuma. Taat apa yang disuruh. Disuruh apa saja itu kan taat orangnya. Walaupun kamu tidak senang, bukan tidak senang apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, bukan. Hal ini yang disuruh kamu tidak suka, ya laksanakan aja. Ketika diminta dari orang tuanya, kecuali kalau diminta sesuatu yang haram. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh, tidak wajib kamu taat, tidak boleh taat seorang makhluk ketika disuruh kamu itu kan melanggar syariat, melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan maksiat. Di situ tidak ada taat. Wa yamtathil amrahuma. Sering taat kalau disuruh melaksanakan sesuatu. Disuruh apa? Belikan sesuatu, taat orangnya. Wala yamshi amamahuma. Tidak berjalan di depan keduanya. Tidak berjalan di depan bapaknya, depan ibunya. Tapi siapa itu? Abdullah bin Umar. Atau siapa itu kan yang mengatakan ketika ditanya gimana perilaku kamu itu sama orang tua. Apa yang kamu lakukan sama bapak kamu? Maka katanya, kalau siang saya selalu berjalan di belakang. Memuliakan dia, selalu di belakang. Tapi kalau malam, saya selalu di depan. Untuk apa? Untuk menjaga orang tuanya, apa saja yang di depan, ada lubang, ada apa, maka dia menjaga orang tuanya. Wala yamshi amamahuma, tidak berjalan di depan bapaknya atau di depan ibunya. Berarti belakang di mana? Di belakang. Belakang mana? Sebelah kanan. Bukan sampingnya, tapi di belakang sebelah kanan. Bukan belakangnya. Berarti bapaknya itu perlu dicari anaknya mana. Nah, cuman yang lebih afdal itu kan sebelah kanannya. Belakangnya agak mundur belakang, tapi sebelah kanan. Jadi ketika orang tua kamu itu kan mau sesuatu, kamu dekat. Nah. Wala yamshi amamahuma, wala yarfa' sautahu fawqa aswatihima. Suara anaknya itu kan tidak keras. Nah, tidak boleh
mengangkat suaranya itu kan lebih daripada suara orang tuanya. Maka kalau bicara sama orang tuanya dibicarakan dengan lembut. Nah, hanya bisa didengar saja. Ketika bicara sama bapaknya tidak boleh keras-keras. Ini gitu. Cuman ketika mau bicara sama orang tuanya datang sampai dekat. Sampai dekat dibicarakan di telinga supaya tidak ada orang yang lain yang dengar. Nah, maka wala yarfa'u sautahu fawqa aswatihima. Tidak boleh dengan bicara sama orang tua dengan keras. Walaupun orang tuanya tidak bisa dengar baik, jangan keras-keras. Itu datang sampai dekat bicara di telinganya langsung. Wala yarfa'u sautahu fawqa aswatihima. Wa yulabbi da'watahuma. Ketika dipanggil segera datang. Ketika dipanggil untuk apa? Untuk membantu, untuk apa saja itu semuanya itu harus segera datang kalau tidak ada halangan. Tidak ada halangan ketika orang tuanya itu memanggil anaknya, anaknya itu langsung datang, segera datang kalau tidak ada halangan. Tapi kalau terhalang dengan apa? Dengan sesuatu yang penting atau seperti salat. Kalau salatnya fardu tidak boleh dibatalkan. Salatnya wajib, salat duhur, asar, nah, tidak boleh dibatalkan. Tapi lebih baik dicepat. Bukan cepat sampai apa tidak lengkap syaratnya, rukunnya. Nah, cuman bacaannya dipendekkan. Tidak usah baca yang panjang-panjang. Ketika sujud cukup dengan apa? Dengan doa yang paling minimal itu 3 kali doanya, tidak boleh panjang-panjang. Tapi kalau salatnya sunnah, dipanggil kamu dalam keadaan salat. Salat apa? Salat duha, salat witir, salat sunnah. Apa dibatalkan hukumnya? Kalau madhab Syafi'i, yang namanya ibadah sunnah itu kan boleh dibatalkan. Tapi makruh. Baik itu kan salat atau puasa atau amalan yang lain kecuali haji sama umrah tidak bisa dibatalkan walaupun sunnah. Itu kalau madhab Syafi'i boleh membatalkan amalan sunnahnya. Madhab yang lain mengatakan tidak boleh, hanya puasa saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Muhammad, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan membatalkan amalan kalian. Amalan baik itu kan tidak boleh dibatalkan. Tapi puasa karena sudah dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah itu kan sering ketika datang ke rumahnya tanya ada makanan. Kalau bilang ya, maka makan. Walaupun tadi sudah niat puasa, tapi sudah batalkan. Madhab Syafi'i mengatakan berarti ibadah yang lain dikiaskan sama puasa. Kias dengan puasa. Kalau madhab yang lain mengatakan tidak boleh salat atau ibadah-ibadah yang lain, hanya puasa saja. Kenapa? Karena Rasulullah pernah membatalkan puasa sunnahnya. Katanya wa yulabbi da'watuhuma, ketika dipanggil segera datang. Nah, maka ketika ibunya atau bapaknya memanggil anaknya ketika anaknya dalam salat sunnah, dibatalkan atau tidak? Nah, kalau tahu dipanggil hanya untuk membantu dalam sesuatu yang tidak segera, tidak dibutuhkan sekarang, berarti kalau kamu melanjutkan salatnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, maka lebih afdal dilanjutkan salatnya. Lanjutkan salatnya. Nah, kenapa? Karena kamu tahu orang tua itu kan memanggil kamu untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan sekarang. Bisa ditunda, bisa ditakhirkan sampai selesai.
maka lebih afdal diselesaikan salatnya dulu, cepatkan itu kan salatnya, kemudian datang ke orang tuanya. Tapi kalau tahu orang tuanya ini kan membutuhkan sesuatu sekarang, tidak bisa nunggu, maka lebih afdal dibatalkan salatnya kalau tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Oh ini berapa? Niatnya 2 rakaat. Baru takbiratul ihram dipanggil orang tuanya dalam hal-hal yang penting, maka boleh dibatalkan salatnya. Wa yulabbi da'watahuma. Ketika orang tuanya itu kan panggil, orangnya langsung datang, segera datang. Seumpama kita sedang dalam sunnah atau wajib, kalau kita memanggil, terus kita itu mengeraskan suara atau aksan atau kita atau biar orang tuanya dengar itu gimana? Boleh, itu kan lebih afdal. Supaya apa? Supaya orang tua itu kan tahu kamu, kenapa kamu tidak datang karena dalam salat. Tidak apa-apa. Supaya orang tua itu kan tidak merasa kamu tidak memperhatikan. Orang tuanya dipanggil tapi kamu nggak jawab, tidak datang. Kenapa? Sunnahnya atau lebih afdal dikeraskan suaranya supaya orang tua tahu kamu dalam keadaan salat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan dalam salat. Tapi kalau walaupun sudah tahu dalam salat masih dipanggil lagi, maka lebih afdal itu kalau tidak bisa diselesaikan salatnya dengan cepat, dibatalkan aja kalau sunnah. Tapi kalau fardu tidak boleh dibatalkan sama sekali. Wa yahris ala talabi mardatihima. Selalu memperhatikan ridha orang tuanya dalam semua keadaan. Wa yahris ala talabi mardatihima. Selalu diperhatikan ridha orang tuanya, minta ridhanya. Walaupun dalam hal yang kamu tidak suka, diminta sesuatu supaya orang tua kamu itu kan ridha, kamu melaksanakan amalan ini. Maka diperhatikan selalu itu kan minta ridha orang tuanya. Wa yahrisu ala talabi mardatihima. Walaupun kamu capek. Seperti 3 orang itu yang dalam hadisnya Rasulullah SAW, Bani Israel ketika masuk dalam gua. Salah satunya orangnya mengatakan apa? Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Saya punya 2 orang tua yang sudah sepuh, sudah tua. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Saya tidak memberikan minuman ke orang yang sebelum orang tua. Yang penting yang pertama itu kan orang tuanya. Suatu hari dia telat pulang ketika dia ternak mengembala kambingnya, telat pulangnya. Ketika pulang, kedua orang tuanya sudah tidur. Tapi belum minum. Minumannya itu kan belum dikasih. Maka dia tetap berdiri, membawa mangkoknya itu kan ada susunya. Nunggu apa? Nunggu orang tuanya bangun. Kenapa nggak nunggu sampai pagi? Dia nggak tahu, mungkin bangun malam merasa lapar, bangun berarti membutuhkan minuman. Maka dia berdiri sepanjang malamnya itu kan membawa mangkoknya itu nunggu orang tuanya kapan bangun. Padahal anaknya itu kan nangis-nangis mau minum, tapi dia tidak mau mengutamakan yang lain, tidak mau kasihkan sebelum orang tuanya minum. Itu karena taat ke orang tuanya, selalu minta ridhanya. Wa yahris ala talabi mardatihima. Wa yakhfid lahum al-janah. Merendahkan dirinya untuk keduanya, artinya tawadhu sama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah."
Artinya tawaduk kepada orang tuanya. Tunduk kepada orang tuanya. Apa yang disuruh langsung orangnya taat. Salah satu ulama mengatakan termasuk tawaduknya anak kepada orang tuanya ketika orang tua kamu itu kan megang tangan kamu, tarik, harus kamu tertarik, jangan menahan. Bapak kamu itu atau ibu pegang tangan kamu itu kan tarik, harus kamu tertarik untuk dia. Kenapa? Termasuk taat, termasuk harus kamu lembut sama mereka. Wa yakhfid lahuma al-janah, merendahkan diri untuk mereka. Wala yamnunanna 'alaihima bil birri lahuma. Tidak boleh sering disebutkan bahwasanya saya selalu melakukan kebaikan untuk kalian. Saya selalu membantu. Saya selalu memberikan ini. Saya al-man. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-man itu apa? Selalu menyebut kebaikan dia yang dia lakukan sama orang tuanya. Ketika diminta orang tua itu kan minta bantuan, kemarin saya kasihkan, mana uangnya? Kemarin saya membantu, kenapa sudah rusak? Kenapa? Selalu disebutkan apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan dia selalu disebutkan. Nah, itu hukumnya haram. Kamu tidak boleh menyebutkan kebaikan kamu yang kamu lakukan sama orang lain, gimana sama orang tuanya? Maka itu menyakiti mereka. Apa yang saya selalu bantu, kemarin saya lakukan ini, kemarin saya berikan ini, kenapa masih minta lagi? Nah, orang tua kamu itu kan tidak apa. Ketika kamu minta, sering kasih. Ketika minta uang jajan, berikan. Enggak bilang, kemarin saya kasihkan. Nah, dalam sehari berapa kali dikasih? Orang tuanya tidak bilang, oh tadi saya sudah kasihkan. Nah. Ada seorang ayah itu kan duduk sama anaknya. Maka ayahnya itu kan tanya sama anaknya. Ayahnya itu kan sudah tua. Maka orang tua itu kan tanya sama anaknya laki-laki itu. Anak, itu apa yang depan? Oh, itu burung. Burung apa? Ya, burung ini. Nah, sebentar lagi tanya, oh itu apa? Ya burung. Tadi saya sudah bilang itu kan burung. Burung apa? Burung merpati atau apa. Sebentar lagi tanya lagi, yang depan itu apa? Anaknya marah. Ini kamu nggak paham. Saya bilang ini kan burung. Kamu sudah nggak paham, nggak dengar. Nah, orang tuanya bilang, saya tahu, saya dengar. Tapi kamu itu kan nggak sabar. Ketika kamu kecil, sering tanya apa ini. Saya nggak pernah merasa apa. Merasa bosan itu, saya sudah bilang itu kan. Setiap kali tanya, saya jawab. Dengan apa? Senang hati. Maka beda yang dilakukan anak itu sama yang dilakukan orang tuanya. Kalau kita orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, ketika diminta satu, terus diminta lagi, minta yang kedua, yang ketiga ini, anaknya marah. Oh, kenapa minta? Ayah kamu itu kan tidak pernah marah ketika kamu kecil. Coba itu, ibunya ketika anaknya itu kan kena kotoran, berak itu, berapa kali setiap hari, dalam sehari itu kan berapa kali dibersihkan, cuci. Tidak pernah merasa bosan atau merasa tidak enak. Karena itu tidak bisa membalas itu kan kebaikan orang tuanya, tidak bisa sama sekali. Wala yamunnanna 'alaihima bil birri lahuma.
Tidak boleh disebutkan apa saja yang kamu lakukan untuk mereka dari kebaikan, kamu membantu, memberikan bantuan, berikan uang, melakukan sesuatu untuk keduanya, itu kan tidak boleh disebutkan. Wala bil qiyami bi amrihima, saya yang selalu merawat, saya yang selalu membantu, saya melakukan ini, saya melakukan untuk bapak saya begini begitu. Tak boleh. Wala yandur ilaihima syazaran, tidak boleh melihat kepada orang tua dengan mata yang tajam. Kenapa? Karena kamu marah. Berarti ketika melihat ke orang tuanya, bapaknya atau ibunya, dengan mata apa? Yang keras, yang tajam. Hukumnya haram. Berarti kenapa? Karena kamu tidak senang, tidak suka. Wala yuqattib wajhahu fi wujuhihima. Tahu? Yuqattib wajhahu. Kayak marah itu, enggak senang ketika melihat orang tuanya melakukan sesuatu. Dia mukanya apa? Iya, itu enggak senang melihat itu mukanya. Kenapa? Karena orang tua itu kan tahu ketika kamu melihat dengan tajam, melihat itu kan dengan muka yang tidak baik, orang tuanya tahu semuanya, maka menyebabkan sakit, menyakiti hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqul lahuma uff." Hanya mengatakan uff saja itu kata yang kecil seperti ini, walaupun kamu laksanakan apa? Disuruh beli ini dari pasar, ambil uang pergi beli, tapi pertama kali ketika dengar merasa nggak senang, maka jadi orang tuanya kan jadi sakit hatinya. Kenapa? Karena anaknya tidak taat. Wala yuqattib wajhahu fi wujuhihima wala yusafir illa biidnihima. Tidak melaksanakan perjalanan jauh kecuali dengan izin dari orang tuanya. Nah, diizin, minta izin sama orang tuanya, sama bapaknya, ibunya. Saya mau melaksanakan ini, mau pergi jauh kemana, ke daerah situ 1 hari 2 hari, minta izin dulu. Nah, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau keluar untuk perang sama Rasulullah. Saya tinggalkan bapak saya, ibu saya itu kan dalam keadaan nangis. Artinya dia mau menyampaikan bahwasanya saya datang walaupun orang tua masih membutuhkan. Saya datang mau perang sama Rasulullah, mau keluar untuk jihad. Nah, sampai orang tua saya itu kan nangis. Maka Rasulullah suruh dia kembali. Nah, kamu yang melayani mereka, jadikan mereka senang seperti kamu menjadikan mereka nangis. Jadi apa? Tidak boleh keluar untuk perang, kembali ke orang tua kamu. Ada satu orang lagi datang mau perang, mau ikut sama Rasulullah dalam perang. Rasulullah tanya, orang tua kamu itu masih ada? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, kembali. Jihad kamu itu apa? Merawat orang tua. Fihima fajahid. Jihad kamu itu kan di situ. Nah, kenapa? Karena kedua orang tua itu kan membutuhkan. Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullah ta'ala, orangnya itu mau hijrah, mau ketemu dengan Rasulullah, tapi ibunya melarang. Kenapa? Ibunya itu kan membutuhkan anaknya. Dia nggak bisa ketemu dengan Rasulullah. Maka karena dia taat sama ibunya, melayani ibunya sampai jadi orang yang paling mulia, dimuliakan. Kenapa? Karena dia taat sama orang tuanya, taat sama ibunya. Mau hijrah, mau ketemu dengan Rasulullah SAW, tidak bisa. Kenapa? Karena ibunya melarang, tidak boleh. Kalau dia pergi, siapa yang melayani orang tuanya? Ibunya. Nah, maka dapat kemuliaan yang besar dari mana? Dari anaknya itu kan taat kepada orang tuanya, taat kepada ibunya.
merawat ibunya dengan baik. Maka Rasulullah SAW sabda sama Sayyidina Umar bin Khattab sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nanti akan datang orang namanya Uwais ibnu Amir al-Qarani min Murad thumma min Qaran. Kana bihi baras, dia sakit, ada keputihan dalam tubuhnya. Fabari'a minhu illa mawdi'u dirhamin. Dia sembuh kecuali sedikit itu yang tertinggal di belakangnya ada. Maka Rasulullah bilang sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, apabila kalian berdua itu kan ketemu dengan Uwais, maka sampaikan salam saya kepada dia. Kemudian minta dia istighfar untuk kalian berdua. Sayyidina Umar setiap tahun tanya, di musim haji tanya, setiap tahun tanya, pasti datang, tapi kapan belum ketemu. Setiap tahun Sayyidina Umar tanya, mana orang Yaman? Berdiri. Ada dari Murad, ada dari Qaran, nggak ada. Ada. Setiap tahun seperti itu. Sampai satu tahun Sayyidina Umar tanya seperti itu. Orang yang datang untuk haji dari Yaman, ada dari Yaman berdiri, dari Murad ada, dari Qaran ada orang yang namanya Uwais, ada Uwais itu. Ingat, ada satu orang itu kan yang menjaga unta, namanya Uwais. Kenapa? Karena orang fakir miskin mau berangkat untuk haji tidak mampu, maka gajinya apa? Supaya dia bisa berangkat haji, untuk menjaga untanya, unta orang itu yang berangkat haji. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang ke sana, ke Arafah, ketemu, ya salat. Tanya setelah salat, nama kamu siapa? Jawabannya Abdullah. Nah, semua kita namanya Abdullah. Nama kamu yang diberi dari ibu kamu. Nah, kamu Uwais, namanya Uwais itu dicerita. Ya, itu semuanya siapa yang memberikan kalian itu kan sifat saya ini. Maka Sayyidina Ali bilang, ini Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, saya Ali bin Abi Thalib ini. Maka diceritakan ketika disampaikan salamnya Rasulullah SAW, nangis. Nah, Rasulullah itu kan menyampaikan salam kepada orangnya. Nah, orang itu kan dapat kemuliaan seperti itu. Kenapa? Bukan karena banyak taatnya, banyak ibadahnya, itu karena baik sama orang tuanya. Dia mengutamakan ibunya daripada ketemu dengan Rasulullah SAW. Kalau dia berangkat, tinggalkan ibunya, berangkat ketemu dengan Rasulullah. Mungkin Rasulullah itu kan tidak terima orangnya. Kenapa? Kasihan orang tua kamu, ibu kamu. Seperti pemuda itu yang datang, ya Rasulullah saya datang mau perang, saya tinggalkan orang tua saya, sampai orang tua saya itu kan nangis. Maka Rasulullah itu kan bilang, kembali merawat mereka, melayani mereka itu sampai kamu itu menjadikan mereka senang seperti kamu menjadikan mereka sedih. Kenapa? Penting sekali. Karena orang tua kamu itu kan yang punya hak. Dia yang mengeluarkan kamu dari alam ghaib, dikeluarkan ke alam dunia ini. Dia yang sebabnya. Maka harus taat kepada orang tuanya, harus melakukan yang baik. Apa saja yang kamu lakukan tidak bisa membalas mereka sama sekali. Katanya di zaman siapa itu, di Abdullah bin Umar, siapa? Ada orang membawa ibunya untuk haji. Datang dari mana? Dari Yaman, jalan kaki membawa ibunya. Maka dia bilang, wahai Abdullah bin Umar, lihat perempuan ini, ya itu ibu saya. Saya bawa dari Yaman sampai sini. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Ibunya sudah tua. Berarti ketika di Arafah itu dia yang bawa, ketika tawaf dia yang bawa, ketika sa'i, semua
apakah saya sudah bisa membalas ibu saya itu kan dari haknya sedikit. Karena haknya ibu itu kan haknya besar. Abdullah bin Umar mengatakan, tidak bisa, belum cukup itu. Wala zafratan min zafaratil wilada. Walaupun hanya kamu tidak bisa membalas ketika dia sakit, hanya satu kali sakitnya ketika melahirkan kamu. Belum cukup. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Karena kalau kita merawat orang tua, membantu orang tuanya sudah sepuh, walaupun kamu taat, tapi selalu ketika kamu membantu mengharap apa? Cepat meninggal. Kenapa? Biar kamu istirahat. Walaupun kamu itu kan selalu itu kan membantu, melayani dengan baik, tapi dalam hati kalau mati itu lebih baik. Beda dengan orang tua, ketika melayani kamu ketika kecil, mereka itu kan berharap kamu itu kan sehat, berharap itu kan hidup dengan baik. Beda. Maka beda posisinya. Kita melayani orang tua dengan baik juga, tapi dalam hati itu kan kalau cepat mati itu kan lebih baik. Kenapa? Ya mengatakan itu mati itu rahmat. Kan kasihan ya. Dibilang itu kasihan orang yang sakit itu. Mati itu kan lebih baik itu. Bukan kasihan orang tuanya karena kamu merasa capek ini. Sudah mau cepat meninggal orang tuanya. Tapi ketika anaknya, ketika kamu masih kecil, kamu sakit, dirawat, ini kan dilayani dengan baik itu. Tapi orang tua itu berharap kamu sehat, berharap hidup. Dengan apa? Dengan kehidupan yang enak, yang baik. Maka apa yang kita lakukan untuk orang tuanya, walaupun kita menghabiskan kehidupan kita itu semuanya untuk melayani mereka dengan baik, tidak bisa membalas sama sekali. Ada sebuah riwayat bahwasanya anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali dalam satu hal. Itu kapan? Ketika anak menemukan bapaknya atau ibunya dalam keadaan budak. Terus anak itu beli bapaknya atau beli ibunya membebaskan dia. Kamu itu kan bisa membalas orang tua kamu itu kan hanya dengan itu. Ketika bapak kamu atau ibu kamu itu kan dalam keadaan budak, tapi sama sekarang nggak ada budaknya. Nah, itu bisa membalas itu kebaikan orang tua. Kenapa? Karena dia sebab mengeluarkan kamu dari alam gaib ke dunia ini. Kamu jadi sebab mengeluarkan dia dari keadaan budak menjadikan merdeka atau bebas. Jadi bisa dianggap itu kan kamu bisa membalas orang tuanya. Tapi dalam hal yang lain, apa saja yang kamu lakukan tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya sama sekali. Nah, kenapa? Karena posisinya beda. Nah, ketika mereka melayani kita ketika kecil, mereka itu kan senang, merasa senang, walaupun kamu menyakiti mereka. Coba itu anak kecil, ibunya memberikan makanan tapi jarinya mana? Sini, situ, tarik ini. Ibunya senang, ya apa? Bapaknya senang. Coba kamu memberikan makanan untuk bapak kamu terus anaknya marah itu. Kamu memberikan makanan tapi mukul saya. Tapi waktu kamu dikasih makanan terus kamu mukul bapak kamu atau ibu, senang. Dia senang sekali. Nah, maka tidak bisa membalas sama sekali, tidak bisa mengganti kebaikannya sama apa yang kamu lakukan, tidak bisa. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang baik, memberikan pengganti yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan?
safar. Safar berarti waktunya lama itu. Iya, tapi kalau mau kemana, ke pasar, itu hanya diberitahu saja. Kenapa? Mungkin ada kepentingan, ada kebutuhan, mau dibelikan, itu bisa. Tapi artinya minta izin. Kalau diizinkan boleh. Tapi kalau tidak boleh. Itu kalau tidak ada yang membantu mereka yang lain. Tidak ada saudara yang lain yang bisa membantu mereka. Mungkin kenapa dilarang? Ada saudara yang lain, ada yang bisa membantu. Tapi ketika datang minta izin sama orang tuanya, tidak diizinkan. Dilihat, tidak diizinkan. Kenapa? Karena hanya takut saja kamu karena takut saja. Orang tua itu kan takut. Boleh melakukan perjalanannya. Ada beberapa adat pergi ke rumah kalau cuma pergi keluar sebentar Ya. tapi ngomong orang tua sudah paham paling. Iya, itu kalau hanya keluar masuk kenapa mau kerja, itu mau ke pasar, mau ke masjid, itu kan tidak wajib harus diminta izin setiap kali kamu keluar. Nah, berarti amalan yang rutin setiap hari sudah tidak usah minta izin. Nah, kecuali kalau mungkin mau ke pasar, berarti bilang sama orang tuanya, mungkin ada sesuatu mau diminta apa dibelikan bisa. Tapi kalau ke masjid, saya mau ke masjid nggak diizinkan, itu kan mau ke masjid, mau kemana, mau kerja, mau ya pekerjaan setiap hari yang sudah orang tuanya itu kan sudah tahu amalannya apa setiap hari. Jadi sambil tidak ada ketaatan untuk sesuatu yang dilarang. Ya, Kalau kasusnya misalkan ada seorang anak dan dia butuh ilmu ya, dan dia harus merantau pergi meninggalkan rumah. Orang tua ini butuh, tapi ya butuh tidak seperti masa lalu kan harus ada anak yang lain. ya, Tapi orang tua ini tetap nggak mengizinkan, entah karena mungkin ya pokoknya Jumat tapi ya. ini mungkin nafsu dia kan atau gimana. Nah ini ketika anaknya ini keluar ini apakah boleh tetap boleh atau harus menurut orang tua, tapi efeknya nanti dia nggak paham, maksudnya Jadi orang jahil tetap. jalan terus gitu. Kalau ilmu yang wajib harus keluar. Kan ilmu ada dua. Ada yang wajib, ada yang fardu kifayah. Mencari ilmu yang wajib, hukumnya wajib. Orang tua melarang, tidak boleh. Orang tua itu kan tidak boleh melarang. Kecuali kalau dalam keadaan orang tua bisa mengajarkan kamu ini ilmu yang wajib. Orang tua bisa mengajarkan ilmu yang wajib, maka tidak boleh pergi. Kenapa? Karena namanya mencari ilmu yang wajib, tapi orang tua bisa mengajarkan kamu. Tapi kalau orang tua tidak bisa mengajarkan, tidak bisa ajari dia ilmu yang wajib, maka anak ini kan wajib mencari ilmu. Ilmu wajib harus dicarikan. Walaupun orang tua itu kan melarang. Kenapa? Karena ilmu yang wajib ini, dengan ilmu ini kan salat kamu itu kan bisa sah. Ibadah kamu itu kan sah. Berarti semua amalan kamu itu kan ibadahnya itu tergantung dengan ilmu ini. Padahal orang tua kamu tidak bisa mengajarkan. Nah, di situ seperti orang tua itu melarang kamu salat. Salatnya namanya wajib. Nah, maka tidak boleh, orang tua tidak boleh melarang anaknya kalau mencari ilmu yang wajib. Tapi kalau ilmu yang sunnah atau fardu kifayah, mau mempelajari ilmu yang lain, nah, itu lebih afdal mana? Lebih afdal taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ilmu yang wajib kamu sudah dapat. Berarti ilmu yang lain namanya fardu kifayah, tapi melayani orang tua fardu ain. Maka harus melayani orang tuanya.
Apa? Itu termasuk sahabat apa? Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais dari tabi'in. Nah, walaupun itu tidak melihat Nabi. Ya, sahabat itu siapa? Sahabat yang ketemu dengan Rasulullah SAW. Walaupun hanya melihat saja. Walaupun itu semasa Nabi tapi nggak pernah melihat Nabi, namanya tabi. Ya, namanya tabi'in. Hidup di zamannya Rasulullah tapi tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat. Maka namanya tabi'i. Hah? Ya, mukhadram itu yang ketemu dua zaman. Namanya mukhadram. Artinya ketemu dengan zaman yang pertama sama berada di zaman yang pertama sama zaman yang kedua. Mana lebih afdal bantu orang tua kerja atau cari ilmu dulu? Gimana? Bantu orang tua kerja, cari nafkah rumah. Apa cari ilmu dulu? Cari? Cari ilmu dulu. Belajar dulu. Ya, seperti yang tadi itu. Kalau ilmu yang wajib itu harus kamu mencari ilmunya. Tapi kalau ilmu yang namanya fardu kifayah, mana yang lebih afdal? Kamu mencari ilmu atau membantu orang tua dalam pekerjaan orang tuanya? Kalau orang tua membutuhkan kamu, berarti lebih afdal, wajib kamu mengutamakan orang tua. Kenapa? Karena ilmu yang namanya fardu kifayah, kamu bisa belajar di lain waktu. Juga tidak termasuk kewajiban. Nah.